pemimpin para wali-wali Allah di zaman tabi'in bukan dari Ba'alawi, bukan apa-apa kok diklaim dari Ba'alawi. Pemimpin para wali-wali Allah pada zaman tabi'in adalah seorang pemuda penggembala yang tidak dikenal oleh siapapun, bukan dari keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi seorang pemuda penggembala yang setiap saat menggendong ibunya kemana-mana. Nggak ada orang yang kenal, nggak terkenal. Dia seperti sampah, tetapi menjadi sebaik-baiknya seluruh orang di zaman tabi'in. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwaisun, walahu walidatun huwa biha barrun. Lau aqsama 'ala Allahi la-abarrahu, wa kana bihi bayadun, famuruhu falyastaghfir lakum." Rasulullah SAW bersabda begini, "Inna khairat tabi'ina," sesungguhnya sebaik-baiknya orang-orang di zaman tabi'in. Zaman tabi'in adalah zaman generasi kedua setelah zaman sahabat. Jadi tabi'in adalah zaman generasi kedua setelah zamannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya tabi'in. Sebaik-baiknya tabi'in berarti menjadi wali-wali Allah, bahkan menjadi pemimpinnya wali Allah. Rajulun yuqalu lahu Uwaisun, yaitu seorang laki-laki yang dia bernama Uwais. Nah, Uwais ini siapa? Mungkin mayoritas kaum muslimin wal muslimat di zaman ini banyak yang kenal namanya Uwais. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup pada zaman sahabat Nabi, tetapi beliau belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW secara dhahiran, secara nyata. Tetapi secara rohani beliau sudah sering sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW sudah menegaskan, coba bayangkan nih, pada Rasulullah SAW secara lahiriah belum pernah ditemui oleh Uwais, karena Uwais sangat berbakti kepada ibunya. Pada suatu ketika Uwais ingin menemui Rasulullah SAW, tetapi ibunya karena memang butuh perawatan, ibunya selalu minta ditemani di mana-mana karena sudah tua, sudah lemah. Maka Uwais berbakti kepada ibunya, ngurus ibunya. Dan Rasulullah SAW menegaskan ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sesungguhnya sebaik-baiknya tabi'in yaitu seorang laki-laki yang bernama Uwais. Walahu walidatun huwa biha birrun. Dia memiliki seorang ibu. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la-abarrahu, kalau seandainya dia bersumpah, berjanji kepada Allah, artinya kalau seandainya dia berdoa meminta apapun kepada Allah, la-abarrahu, maka sesungguhnya Allah pasti akan membaiki kepadanya. Allah pasti akan mengabulkan segala doa dan permintaannya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Kalau ciri-ciri wali Allah, Sultanul Aulia, itu ucapannya makbul. Jangankan doa, ucapannya aja makbul. Inilah ucapannya Uwais Al-Qarni. Masya Allah, sungguh luar biasa Uwais Al-Qarni. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Wa kana bihi bayadun." Wa kana, dan ada bihi padanya dia Uwais Al-Qarni, bayadun, oleh putih-putih, warna putih di kulitnya. Alias pemuda pengembala itu memiliki penyakit kulit yang berwarna putih. Kulitnya belang-belang, warna putih seperti kadas panu begitu. Bukan diklaim bahwa sadah, tuan-tuan, pemimpin, para wali zaman tabi'in, Ba'alawi yang kulitnya kuning, putih, mulus, bukan. Pemimpin para wali zaman tabi'in justru seorang pemuda penggembala yang penyakitan kulitnya berpenyakitan. Masya Allah, Masya Allah. Jangan terpesona dengan penampilan. Hidungnya mancung,
matanya tajam, alisnya hitam misalnya nih ya kan. Kemudian pakai imamah, sorban di kepala. Kemudian ridaknya, selendangnya besar dan lebar, jubahnya sangat bagus. Kemudian dia wali-wali Allah. Nanti dulu. Ini pemimpin para wali Allah. Hanya seorang kelihatannya gembel, kelihatannya di mata manusia. Dia Masya Allah, Uwais Al-Qarni ini gharibun fil ardi. Gharibun fil ardi, nggak terkenal. Di bumi ini nggak terkenal. Tetapi masyhurun wa ma'rufun fis sama. Dia sangat dikenal di langit sana, Masya Allah. Itulah Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais bin Amir. Lakopnya, julukannya adalah Khalis. Ini adalah seorang pemuda pengembala. Famuruhu falyastaghfir lakum. Maka carilah oleh kalian falyastaghfir. Maka hendaklah dia Uwais Al-Qarni meminta ampun lakum bagi kalian, Masya Allah. Sahabat saja diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat loh ya. Sahabat itu kan manusia yang paling utama dari generasi-generasi. Tetapi ternyata diperintah oleh Rasulullah agar mencari Uwais Al-Qarni, seorang pemuda penggembala yang memiliki seorang ibu yang miskin, yang sudah tua renta. Ibunya kemana-mana selalu digendong. Masya Allah, Masya Allah. Coba kita bayangkan kalau zaman sekarang kira-kira bagaimana tuh. Kan dianggap orang gila. Sahabat orang-orang yang mulia, masa disuruh mencari seorang pemuda gembel begitu, Masya Allah, Masya Allah. Tetapi ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah Sultanul Aulia fi zamanit tabi'in. Dia adalah pemimpin para wali-wali Allah di zamannya tabi'in. Walaupun toh secara fikih nih, ada ulama yang mengatakan bahwa sebaik-baik dan seutama-utamanya tabi'in adalah Sa'id bin Musayyib. Itu ada yang mengatakan adalah al-fuqaha as-sab'ah, para ulama ahli fikih yang 7. Bukan hanya Sa'id bin Musayyib tetapi 7. Ada yang mengatakan bahwa seutama-utamanya tabi'in adalah Hasan al-Basri. Juga ada yang mengatakan bahwa seutama-utama tabi'in adalah Sayyid Ali Zainal Abidin. Tetapi itu minoritas dari kalangan Ahlul Bait begitu. Nah, kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa khairut tabi'in yaitu Uwais Al-Qarni, seorang pemuda penggembala. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan barokah fid din wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.